Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucita Alvanira, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Untuk wawasan kebangsaan sendiri, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan, berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation karakter dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Untuk selanjutnya yaitu poin-poin dalam sejarah wawasan kebangsaan. Yang menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka adalah dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo. 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi oleh terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 pada pukul 9. Para mahasiswa Sekolah Kedokteran Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Kemudian pada Juni 1908, koran Batavia Newsblad mengumumkan untuk pertama kalinya berdirinya Budi Utomo. Dalam maklumat yang ditandatangani oleh Suwarno, selaku sekretaris diumumkan bahwa Budi Utomo berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat kita, terutama rakyat kecil. Selanjutnya dilatar belakangi oleh semangat para pemuda yang akhirnya menghasilkan 3 klausal yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal itu menimbulkan perselisihan paham antara pemuda dan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta dalam rangka untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada akhirnya, Bung Karno mengingatkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, teks proklamasi akan dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sangsaka merah putih dikibarkan dan lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila, yang seperti kita ketahui bahwa Pancasila ini merupakan ideologi bangsa kita yang terdiri dari 5 sila. Yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa dikenal dengan Konstitusi. Dan yang keempat adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yang tercinta, di mana tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian untuk sarana pemersatu bangsa, di sini yang pertama ada bendera. Bendera kita yaitu bendera sangsaka merah putih. Dan yang kedua ada bahasa nasional yang sering kita gunakan sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. Dan ada juga lambang negara yaitu burung Garuda. Ada juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya mengenai bela negara. Untuk bela negara sendiri, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara,
keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dari definisi bela negara tersebut, kita dapat mengambil nilai-nilai bela negara. Salah satunya yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar akan berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, lalu rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, dari wawasan kebangsaan dan bela negara tersebut, kita semua dapat mengetahui bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita bertingkah laku, bagaimana cara kita mengaplikasikan rasa cinta kita kepada tanah air kita, terutama kita sebagai calon pegawai negeri sipil, bagaimana cara kita bersikap dan menjunjung tinggi rasa cinta kita terhadap tanah air kita dengan mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sehingga nanti pada saat kita menjadi ASN, rasa cinta terhadap negara dan tanah air akan selalu tertanam di dalam diri kita. Kita mengabdi kepada negara dan rakyat, ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia dari berbagai ancaman seperti ancaman kerusakan lingkungan, pencurian sumber daya alam, ancaman penyalahgunaan tata ruang, ancaman pelanggaran batas-batas negara. Sebagai ASN, warga negara terpilih harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, selalu menjaga nama baik bangsa dan negara dalam setiap tindakan dan tidak merendahkan atau selalu membandingkan bangsa Indonesia dari sisi negatif dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.